ambil banyak. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Selamat belajar kepada para peserta webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Al-Husna Burhan, Ibu Hajah Husnawati SPDI, yang telah memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan pagi hari. Selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon kepada panitia yang bertugas untuk melakukan foto bersama, dan kami mohon kepada seluruh peserta untuk membuka kamera dan memperlihatkan wajah cantik dan gantengnya. Silakan Pak, Bapak panitia yang bertugas. Baik semuanya, siap. Slide 1, 1, 2, 3. Sebentar. Slide 2, siap. 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Ada berapa slide ini? Baik, sudah selesai. Pak. Baik, terima kasih. Selesai foto bersama. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan memasuki kegiatan webinar pada pagi hari ini dengan tema peran teknologi pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan wirausaha. Untuk kegiatan webinar ini akan dipandu oleh Bapak Angga Tasmita MPD. Kepada Bapak Angga Tasmita MPD dipersilakan. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Cakep. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Alhamdulillah. Mantap lagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang dan bahagia rasanya dapat berjumpa dalam acara webinar pagi ini. Perkenalkan, saya Angga Tasmita yang akan memandu jalannya webinar di pagi ini yang bertemakan peran teknologi pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan wirausaha. Berbicara mengenai teknologi pendidikan, dulu satu-satunya sumber materi untuk peserta didik adalah buku cetak. Namun, sekarang sudah tidak lagi. Kita dapat menggunakan teknologi dengan memanfaatkan internet, sehingga peserta didik dapat mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Penggunaan teknologi tidak hanya dilakukan pada saat pandemi saja, namun dilakukan sampai seterusnya. Tentunya bagi yang berprofesi sebagai pendidik di satuan pendidikan, dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk mengemas materi pembelajaran sehingga terciptanya pembelajaran yang menarik. Nah, menyenangkan sehingga penyampaian materi dapat disampaikan dengan sangat baik. Penggunaan teknologi tidak hanya digunakan di dalam dunia pendidikan saja, namun dapat juga dalam berwirausaha. Nah, bagaimana sih cara penggunaan teknologi dalam meningkatkan pembelajaran dan wirausaha? Pada webinar ini,
akan dipaparkan oleh para narasumber kita yang berkompeten tentunya dalam bidangnya. Pertama, beliau adalah Kepala Sekolah RA Muslimat dan Daycare, Content Writer, Ketua KKG RA Kelurahan Mustika Jaya, IT Sosmed Himpunan TPA Indonesia, Ibu Agita Violi SSMPD. Pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Unwanul Huda 1, MI Surajul Atfal YKS, dan SMK Lingga Kencana, Bapak Mahrus Ali MPD. Pondor Boni Home Kreatif, pendidik di SDN Curug 02 Depok, dan Kepala TK TPI Cerdas Nurani Nusantara Depok, Ibu Nani Anggraini SPDI MPD. Pendidik SDI atau sekaligus kepala sekolah di SDIT Al-Amanah, Bapak Sibian Khotamin MPD. Pendidik di SMP Islam Yakum Kota Depok, sekaligus pelatih eskul bela diri taekwondo di 11 sekolah dan menyandang sabuk hitam dan 4 Kukiwon internasional, Bapak Iksan Hussein MPD. Yang pagi ini alhamdulillah telah berada di hadapan kita semua. Para narasumber akan memaparkan materinya dengan masing-masing durasi 10 menit. Nah, selama pemaparan materi, dimohon kepada para peserta webinar untuk memute speaker terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama, _instansi, _pertanyaan. Dan nanti pertanyaan terpilih akan dibahas oleh para narasumber di sesi pertanyaan. Jawaban, saya tanya jawab. Pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada narasumber dengan klik raise hand. Nah, baik, narasumber pertama di webinar ini adalah Kepala RA Muslimat dan Daycare, Ibu Agita Violi SSMPD. Selamat pagi, Ibu Agita. Pagi, Pak Angga. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema materi yang akan disampaikan adalah menjadi konten kreator pendidikan. Ya, betul. Ya. Durasi waktu pemaparan 10 menit ya, Bu ya. Ya, Pak. Baik, tanpa berpanjang kalam kepada Ibu Agita Violi SSMPD, kami silahkan. Baik, terima kasih Pak Angga Tasmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu di kegiatan webinar Peran Teknologi Pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan wirausaha. Di sini saya akan berbagi ya menjadi konten kreator pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa guru merupakan agent of change ya Bapak Ibu, agen perubahan dalam respon banyaknya konten negatif yang beredar mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, sekolah hingga masyarakat sekitar. Beberapa tahun sebelum ini ya, fenomena TikTok itu sebagai wadah untuk konten-konten negatif gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu kalau misalkan beberapa tahun lalu tuh ya sebelum Kementerian Kemkominfo kita galak, kita kalau search cabe yang muncul itu bukannya cabe sayur tapi cabe yang lain gitu ya. Jadi guru di sini bisa berperan untuk merespon ya konten-konten negatif tersebut. Kita bisa membuat konten positif untuk mewadahi inginnya anak, karena anak-anak kita nih, siswa-siswa kita tuh kan memang udah terbiasa sekali dengan sosial media dan kita nggak bisa membendung, kita nggak bisa melarang mereka untuk itu. Nah, bagaimana caranya meminimalisir mereka melihat konten negatif, yaitu dengan kita berlomba-lomba membuat konten positif. Guru tuh sebetulnya udah biasa loh membuat konten pendidikan. Kita udah biasa kan membuat RPP, kita udah biasa menyiapkan PowerPoint materi, ya biasanya ada beberapa sekolah yang memang sudah menggunakan proyektor, kemudian materi di-share menggunakan PowerPoint. Kita juga udah biasa membuat modul atau bahan ajar gitu ya. Kemudian kita juga sudah biasa memberikan tugas atau proyek ke siswa. Cuman yang disayangkan adalah kita mungkin beberapa dari kita masih belum berani atau belum sempat mempublikasikannya. Kita udah biasa nih ngerekam anak-anak bikin proyek tapi lupa di-upload, lupa di-share gitu ya. Kenapa sih Bapak Ibu
bikin konten itu penting gitu ya. Jadi menurut teori Edgar Dale, kerucut pengalaman, hanya dengan membaca, anak itu hanya mengingat 10%. Kalau mereka mendengarkan kita ceramah atau kita memberi materi, yang diingat adalah 20%. Kemudian jika mereka melihat gambar, video, atau demonstrasi, itu yang mereka ingat sampai 30%. Nah, makanya berkesinambungan juga dengan kurikulum Merdeka atau project based learning ya. Di sini jika anak bermain peran atau membuat proyek atau melakukan simulasi, yang mereka ingat itu sampai 90%. Nah, namun sayangnya biasanya kita hanya kasih video sebagai pengantar, jadi 30% doang, terus habis itu mereka bikin proyek udah 90%. Nah, di proyek ini nggak kita videoin lagi nih. Cuma udah aja hilang aja gitu, habis dinilai udah selesai. Padahal proyek-proyek yang kita lakukan di sekolah itu bisa bermanfaat atau bisa menginfluence orang lain. Ya, mungkin guru-guru yang lain stuck nih mau bikin materi apa. Dengan mereka melihat konten yang kita share, mereka bisa terinspirasi. Nah, bagaimana sih konsep konten yang menarik? Yang pertama kita pakai AIDA ya, attention. Jadi kita menarik perhatian siapapun yang melihat. Jadi kalau misalkan kita lihat langsung perhatian, kemudian interest, tertarik, kemudian desire ya, langsung mencari, dan akhirnya action. Jadi langsung mau melakukan apa yang dia lihat. Nah, ini salah satu contoh guru olahraga ya. Ya, di sini olahraga, kemudian divideokan oleh gurunya. Dia ditulis aktivitas permainan keseimbangan, ini mungkin SD ya. SD, kemudian diupload. Jadi guru-guru olahraga yang lain itu juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama gitu. Ada juga yang membuat alat peraga edukatif dan divideokan. Oke, kalau yang ini dia bikin alat peraga, jadi tahapan-tahapannya mungkin bisa difoto, misalkan video, aduh memori teh banyak banget gitu ya, yang kemakan kalau bikin video mulu. Ya udah difoto-fotoin, nanti disambung, digabungin jadi video. Nah, ini untuk anak TK ya, jadi bikin alat peraga ini juga menginspirasi guru-guru TK yang lainnya untuk melakukan hal serupa. Atau kita nggak sempet nih bikin yang tadi gitu, misalkan kita punya modul ajar, teman-teman kita belum bisa bikinnya, ya udah videoin aja modul ajar kita, bisa jadi contoh yang lainnya. Lagunya asik ya. Nah, oke, itu terakhir tadi ada promosi Instagramnya segala ya. Bapak ini hanya guru TK loh, yang dimana bagi sebagian orang hanya guru TK gitu. Tapi alhamdulillah udah menginfluence banyak guru TK lainnya, bahkan orang tua juga ya. Dengan kegiatan-kegiatan positif yang beliau bagikan, ini sudah 108.000 pengikut gitu ya. Atau kalau misalkan udahlah udah nggak sempet apa-apa gitu ya. Emang tingkat mager kita teh tinggi gitu misalkan. Kita masih punya materi PPT. Misalkan kita disuruh kalau lagi ada mau supervisi ini kan ya, suka bikin bahan ajar bagus-bagusan gitu ya biar nilai supervisinya bagus. Ya udah kita bikin deh tuh dari PPT.
Ya. Oh ya, oke. Oke, dari PowerPoint tadi juga padahal kita sudah punya PowerPoint banyak di laptop kita gitu ya. Cuman selama ini nggak pernah diapa-apain. Padahal dari PowerPoint itu juga bisa dibuat video. Nah, kemana sih kita bisa upload konten-konten tersebut gitu ya. Jadi yang pertama kita harus siapkan rumahnya dulu ya. Kalau misalkan guru penggerak, guru belajar, atau yang aktif di guru pembatik itu mungkin memang sudah banyak sekali PR-PR ya dari sistem yang tersedia. Sayang Bapak Ibu kalau didiemin aja, kalau cuma buat ngupload tugas aja sayang. Udah sekalian di-share ke Instagram, sekalian di-share ke YouTube, TikTok, Facebook, dan segala macam ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat pun nggak apa-apa, karena nanti itu sebagai arsip. Kalau misalkan laptop kita rusak atau kita berhalangan hadir ke sekolah, tinggal suruh anak didik untuk buka link ini ya, gitu. Buka link ini ya, itu lebih memudahkan kita dalam mengajar. Kemudian setelah kita punya rumahnya buat videonya, kalau misalkan kita udah biasa pakai KineMaster atau InShot ya bisa digunakan, atau kalau misalkan sudah punya PowerPoint langsung dibuat video juga bisa. Atau bisa juga sekarang untuk Instagram dan TikTok bisa langsung ngedit di platformnya ya, di aplikasinya itu udah bisa langsung edit sendiri. Nah, dan jangan lupakan background ya. Jadi background itu penting kenapa? Karena algoritma TikTok dan Instagram itu sekarang lebih ke background yang lagi dipakai. Ya, jadi kalau yang lagi booming misalkan tadi ya yang wongkong ini kok dibanding-banding kayak yang itu ya. Itu biasanya tuh videonya yang nongol itu lagi lagunya gitu ya. Banyak yang pakai lagu itu makin banyak juga yang ngeliat gitu. Jadi kita manfaatkan momen yang lagi boom gitu ya. Kayak kemarin apa tuh dinosaurus badannya besar, tangannya kecil. Itu banyak banget. Itu banyak banget yang pakai dan memang terbukti walaupun follower kita dikit gitu ya. Walaupun follower kita dikit kalau kita pakai background yang tepat itu viewernya bisa sampai ribuan seperti itu. Kemudian upload di semua channel ya. Kalau misalkan kita sudah selesai membuat satu video, upload semua channel, share juga ke siswa. Kalau misalkan malu, ini padahal kita udah biasa ngajar siswa, udah biasa ngomong di depan umum, tapi giliran share karya malu. Kenapa itu ya? Dimulai biasa aja. Nah ini untuk Instagram Reels saya bahas dikit ya. Jadi kalau misalkan kita punya potongan-potongan video atau ada video yang sudah jadi mau diupload, misalkan kita bisa buka aplikasi Instagram, kemudian klik tombol plus yang di pojok kanan atas itu ya. Kemudian di bagian bawah digeser ke kanan, pilih Reel. Nah Reel ini ada 15 detik, 30 detik, 60 detik, dan 90 detik. Jadi paling panjang tuh 1,5 menit. Jadi memang nggak usah panjang-panjang gitu. Kalau mau panjang cek YouTube kita. Nah gitu kan bisa jadi nge-bridging ya, nge-bridging. Kemudian pilih tombol plus di pojok kiri bawah. Nah di pojok kiri ini kalau misalkan sudah ada video yang udah selesai kita edit di aplikasi lain, bisa langsung diupload, bisa langsung selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan masih potongan-potongan video, misalkan baru kita rekam, ya udah berarti dimasukin satu-satu, baru nanti dieditnya di Insta Reels. Atau kalau misalkan kita belum punya video apa-apa, kita baru mau ngerekam, bisa nggak sih ngerekam di Instagram langsung? Bisa, langsung pencet aja yang tengah ini, jadi langsung ngerekam di Instagramnya. Kemudian yang kelima adalah kasih lagu tadi ya, background ya. Kasih lagunya, terus setelah itu yang keenam tinggal add aja, add, next, terus kasih transisi, itu cepet banget selesainya. Nah, di sini ada istilah yang mengatakan bahwa jika sebuah gambar itu nilainya ratusan kata ya, mewakili ratusan kata, maka sebuah video itu mewakili jutaan kata. Jadi kita sudah tidak perlu ngomong panjang kali lebar, cukup dengan video kita bisa menginspirasi banyak orang. Ya, demikian Mas Angga pemaparan dari saya. Sudah 10 menit belum ya? Oke, sudah Bu. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Agita, sangat menarik sekali pemaparan materi di pagi ini.